Oke, kawan-kawan, balik lagi bersama kami di acara Podcast One. Semangat atuh Jack. Apa semangat di? Semangat. Balik. Oke, kawan-kawan, balik lagi bersama kami di channel Podcast One. Podcast bersama kawan-kawan. Nah, kali ini kita di segmen musik. Ngobrol unik dan asik. Nah, jadi di musik kali ini kita mendatangi salah satu kafe di Sukabumi. Di kota Sukabumi tepatnya. Di mana sih ini teh jalannya? Jalan apa ini? Ahmad Yani, bro. Jalan Ahmad Yani. Jantung kotanya. Oh iya, parah apa nggak tahu. Orang tuh di Sukabumi Jack. Di mana tuh? Di Australia. Oh iya. Ini tepatnya ada di pinggir apa ini? Bank ya? Bank daerah lah. Bank daerah, ya. Oke. Boleh nyebutin produk bank? Boleh. Bebas. Iya, oke. Nah, kalau boleh tahu nih, jadi si kenalkan heula. Oh iya tuh, ini kenalkan. Oh iya. Tapi asing sih aja. Dari Sukabumi mah geus sararapaleun ya paha aja. Iya, tuh jelas ya. Tapi lamun misalkan anak milenial bisa teu nyaraho dik, kita kenalin dulu ya. Ya. Ini adalah Bang Rangga. Sehat. Alhamdulillah, bro. Nah, kita ngomongin masalah kafe duluan. Betul. Ini Cikopi Gaud. Cikopi Gaud. Nah, kalau boleh tahu si Cikopi Gaud ini tuh openingnya tuh awalnya tuh kapan? Semenjak saya keluar dari perusahaan BUMN besar di Indonesia. Oh, sempat di BUMN. Ya. Wih. Di 2 BUMN lah. Yang satu perbankan, yang satu lagi minyak. Iya. Bank Mandiri dan perusahaan Swasta juga pernah ya? Pernah. Kan sama saya. Ya, perusahaan Bonapit lah. Lalu berpikir bahwa ya udah lumayan kan nabung lumayan semenjak itu korupsi banyak juga. Wajar. Ya, kalau kita Aktivis biasa omongannya dan kalau nggak korupsi di BUMN itu percuma lu kerja. Gak ya. Jadi waktu itu sempat berpikir apa ya? Gila lu, gue sempet kerja di BUMN, pegang uang negara yang emang jumlahnya mungkin lu tahu sendiri ya, bukan cuma juta atau miliaran mungkin ya. Tapi itu kan tetap duit negara. Betul. Tanggung jawab dan beban moral pada masyarakat terutama. Nah, itu utamanya sih itu. Idealisnya waktu itu kebetulan emang gua belum merit. Jadi waktu itu berpikir bahwa anjir, aing gawe di BUMN mau pendapatan kayak gini nih. Kalau BUMN itu ibarat kita kalau tengah laut, bawa gayung yang gede, disair duit. Duit. bener anjir, bener. Duit kabeh. Lamun teu hati-hati mah nya teu jepur anjir. Iya. Jepur pasti. Perbankan ya, kalau kita fraud dikit udahlah pasti penjara, bro. Pasti. Iya. Seperti di Pertamina juga sama kayak gitu. Mainin banyak uang negara. Iya. Bukan masalah anjir aing so bersih, enggak kayak gitu. Jadi gue ada saat itu pada satu titik di mana jadi gue sampai kapan gue kerja di perusahaan orang gitu, kapan gue pengen bikin perusahaan sendiri lah masih kecil untuk kayak kedai ini. Jadi saat itu kayak gampang banget nyari duit gitu, ini kayaknya ada yang salah gitu kan. Ada yang salah. Orang cari cari pekerjaan untuk ini sempat ada. Gue kemarin lihat podcastnya Deddy Corbuzier sama Uus yang tentang pendapat bahwa kerja tuh untuk yang kaya itu ya. Semua pada tahu kayak gitu. Gue ngeliat kayaknya statement menurut gue ya statement Deddy Corbuzier itu blunder kayak. Karena dulu juga doi bikin banyak podcast tentang untuk tajir. Bener kata Uus sih untuk tajir. Dia kan diituin apa teh dia yang sama bank juga. Sebetulnya itu mah iklan bank aja. Pas lihat podcast iklan bank. Gitu. Ada di mana satu titik gimana gue bilang anjir nyokap bokap gue nyokolahin gue setinggi-tinggi bukan untuk gue jadi bangsat anjir. Iya. Mungkin memang kalau misalkan di pekerjaan seperti itu gampang banget kalau mana ke sarua aja BUMN. Tapi santai. Kalau misalkan ada temen yang baru kerja di salah satu bank BUMN tiba-tiba ganti mobil, ganti rumah, lo harus curiga. Iya memang benar. Banyak kemungkinan, Bukan betul. Banyak kemungkinan itu udah pasti. Dia bermain. Akhirnya hati kecil gue menolak karena waktu pas belum merit idealis yang sangat tinggi
kayaknya gue masih bisa mendapatkan hal yang bisa lebih baik dari mengenai masalah hubungan gue dengan Tuhan. Mungkin orang lain nggak pada nggak harus tahu gitu. Nyokap bokap gue aja nggak perlu tahu, tapi kan ada di mana titik mungkin ya orang itu pengen berubah ke arah yang lebih baik. Ini kayaknya pertanda iya mana terkawin-kawin gak? Dari antara teman-teman saya kan paling terakhir. Udah kontrol ya. Pada waktu itu. Jadi waktu itu gue menyadari bahwa anjir asa gampang pisang menang gue. Pasti. Ini pasti ada yang salah. Pengalaman orangnya itu Bang. Iya. Kayaknya hampir setiap manusia melewati fase tersebut ya. Dan akhirnya waktu itu memutuskan kalau gue berada di zona nyaman dalam tanda kutip, kayaknya gue gak akan terus berubah ke arah yang baik. Betul. Gue tidak bilang bahwa gue sekarang lebih baik, bahwa enggak. Bukan ke situ poinnya adalah gimana pada hakikatnya manusia yang normal itu berubah ke arah yang lebih baik. Meskipun tidak signifikan, sedikit. Betul. Menurut gue itu arti hijrah, bro. Jadi hijrah. Hijrah itu bukan harus pakai betul. Iya. Betul. Berubah tiba-tiba jeda tuh hitam-hitam. Betul. Tiba-tiba celana lu cingkrang. Bukan. Tapi Bukan seperti maksudnya itu. dari tata cara lu dengan hidup yang benar aja sih menurut gue itu betul. Iya. Dari itu akhirnya gue menentukan udahlah dan ada seseorang yang mengingatkan gue waktu itu. Akhirnya waktu pas lagi di balik papan kalau nggak salah gue ditelepon sama lu kapan meritnya gini, lu nggak takut besok mati? Aja kalau terus kapan gue kawin ya udah akhirnya memutuskan untuk balik ke kota terkecil yang penuh cerita cinta, Sukabumi tercinta. Meninggalkan semua sana gitu. Kan aja. Tanpa pemikiran yang panjang, gue waktu itu langsung resign, langsung kirim by email kalau nggak salah ya. Gue mau resign dari Pertamina. Ada orangnya nggak ada yang ngejek, iya pan geus kenal gawena anjir, ujuk-ujuk eureun. Belum cai teh naon udah alana ya. Alhamdulillah selama ini gue nggak pernah alhamdulillah selama di setiap perusahaan nggak pernah istilah ada histori negatif buruk ya. Ini di Bank Mandiri gue masih ada di grup WA-nya, masih ada kerjasama. Di Pertamina juga sama, teman-teman juga yang akhirnya teman-teman kerja akhirnya pada main ke Sukabumi juga. Dari Innovisa sendiri pun sekarang teman-teman juga masih baik-baik sampai saat ini. Jadi waktu itu emang gue memutuskan bahwa pada dasarnya manusia yang normal pasti akan berubah ke arah yang lebih baik. Betul, betul sekali. Oke. Dan di situ memutuskan untuk membuka kafe. Ya. Kafe gitu. Kafe. Gue sempat berdebat sama bokap sebenarnya. Jadi idealis dan ego bokap pengen buka kedai. Awalnya sih gue juga nggak berpikir bahwa kenapa sih kafe. Pada waktu itu sebagai gue orang IT, kenapa nggak sih bikin game online gitu, online gitu. Dan yang bokap juga nggak harus capek-capek begadang, bisa karyawan juga nggak terlalu banyak. Tapi ternyata poin-poinnya setelah 4 tahun ya, setelah 3 tahun atau 4 tahun itu, gue dapat hikmah di mana ternyata gue KPT, tapi ternyata gue bisa mengumpulkan banyak rekan yang udah hilang berbelasan atau puluhan tahun yang nggak ketemu, tiba-tiba ketemu lagi. Gitu. Balik lagi, ketemu lagi. Ngumpul, dan akhirnya ya itu obrolan warung kopi. Iya. Tidak pernah habis dan akhirnya ngumpul di sini gitu. Tapi emang rame ojek ya. Iya. Orang lewatnya. Karena jantung kota Pak. Iya. Pas pisan ya Pak. Oke. Karena Pak kejauhan ya. Pas pisan ya, pas deket pisan ke jalan raya gitu. Jantungna pisan ya mah. Pas ke jantungnya tuh. Jalan. Pas kebutuh ada. Dan katanya yang pernah gua baca, bukan katanya ya. Yang pernah gua baca 9 dari 10 umat Muslim itu adalah berniaga. Iya betul. Betul itu. Iya betul. Dan kerennya jadi kan kalau kita main di daerah Sukabumi ya, kafe yang konsepnya ada live musik full band gini kan jarang, Bek. Iya, jarang. Itu konsepnya emang karena lu pemusik gitu atau gimana sih? Yap, betul. Jadi emang darah seninya emang kuat banget dari bokap terutama ya. Jadi waktu kerja di Bank Mandiri, bukan dari semenjak waktu kerja di Inul, setiap gajian itu kalau misalkan ada alat-alat yang emang original meskipun second, jadi bokap langsung hubungi, Kak ada yang jual ini nih, dia second original masih bagus. Oh yaudah harganya berapa Pak? Ya udah gue transfer. Gitu. Dari dulu. Dari dulu jadi ngumpulin kayak gitar. Gitu. Gitar ada berapa ya? Ada 6 gitu. Bass ada gitar ada 4 gitu. Bass masih lebih banyak. Karena kan ada basis.
Gue beli drum terakhir waktu pas kerja di Bank Mandiri gue beli keyboard ini PSM 400.000. Jadi nyicil. Betul. Sampai terakhir satu-satu gue ya. kemarin beliin itu tuh Mixer. mixer yang 16 channel kalau nggak salah. Jadi langsung pasang sound. Jadi itulah ya. Dan Jadi lebih enak lah. Iya. bisa Jadi waktu banyak. pas itu pun emang udah ya udahlah ngumpulin. Nah, ngomongin apa? Kafe lagi nih. Kenapa namanya Cikopi Gaud? Eta itu bener. Kayakeun Yang naon sih? banyak bertanya orang-orang namanya Cikopi Daud, Cikopi Cikopi Gaul. Naon sih eta maksudnya historina gitu. Cikopi itu pasti orang Sunda pasti tahu ya. Kopi itu air kopi. Air kopi, betul. ya. Gaud Karena kopi. cai kopi, selengnya jadi Cikopi. Kalau gaunnya itu sendiri sebetulnya dari nama rumah makan yang emang ditinggalkan oleh kakek saya dulu ya. Oh, ternyata memang udah ada Bakat. bikin ini, Wan. Banyak bakatnya Dari gitu. tahun 50-an ya, entah 52 atau 59, kakek saya sama nenek saya mungkin waktu itu masih masih menjadi dua sejoli yang tidak bisa terpisahkan. Oh iya. Waktu masa mudanya mereka mungkin yuk daripada hura-hura kita jualan gado-gado. Mungkin ya. Iya. Ini mah told story-nya seperti itu. Jadi kakek nenek gue waktu itu bikin yang namanya rumah makan dan gado-gado Pak Udjang. Oh, Jadi yang nama Pak kakek Ud. itu Pak Udjang. Oh, Ejaan oke. lama. Udjang. Ujang, oke. Ejaan lama aja. Ejaan lama ya. Udjang, terus mungkin apa ya? Ejaan lama kan banyak Iya, ya. iya. D sama TJ J. jadi C, TJ C. jadi C ya. Iya. Udah jadi UJ gitu, UDJ. Oetjang, bener. Oetjang. Jadi Ujang. nama kakek gue tuh Pak Ujang. Dia jualan gado-gado, jadi rumah makan dan gado-gado Pak Ujang. Nah, waktu itu bikin nama kedainya apa ya? Karena tempat ini emang peninggalan dari kakek gue dan tidak Oh, udah turun temurun ini. dan tidak mau menghilangkan jasanya beliau yang akhirnya saya bisa berdiri di sini. Lahir karena bisa akhirnya meneruskan ya udahlah namanya Cikopi Gaud. Oh, gitu Dan Jek. Ujang. Itu kawan-kawan. Gado-gado Pak Ujang. Buat kalian yang Sukabumi yang nggak tahu artinya ya itu. Cikopi Gaud. 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 Gaud itu gado-gado Pak Ujang. Itu. Itu. Betul sekali. Jadi bukan Cikopi Gaul, bukan Cikopi Daud. Bukan ya. bukan Nabi Daud bukan. Bukan. Ya, apa? Kalau di sini di kafe ini menyediakan apa aja? Bukan kopi doang kan? Menu Bukan favoritnya kopi siapa doang, sih kan? yang suka dipesan yang hits gitu? Kalau kopinya sih latte ya, pasti banyak latte karena emang lattenya di sini katanya enak banget dan nggak bikin sakit atau apapun gitu ya. Nggak bikin Iklan kebun, aja. nggak bikin Iklan. kebun. Atau dengnya itu. Karena kan kebanyakan orang juga, nah kopi latte ini adalah kopi yang paling standar buat para newbie yang Betul minum betul. kopi. Betul Jadi, sekali betul. Rasa kopinya nggak terlalu terasa, banyak yang justru tapi tetap basicnya kopi. Betul sekali. Itu Tapi kayak makanan beratnya kayak gitu ada? ada, cuman nggak banyak. Kalau makanan berat kita tidak menelitikan pada makanan berat cuma nasi goreng sama mie palingnya. Oh, oke. Kalau Start. di sini semuanya basicnya semua dasarnya Kopi. kopi. Oh, Oke. ya namanya juga udah Cikopi, Ya. ya kan? Tapi Cikopi Gaud. yang paling terkenalnya itu adalah untuk cemilan ya. Ya. Pisang goreng dan bala-balanya Cikopi Gaud. Oh. Itu yang Ciri khasnya lah ya. jadi, Best seller. bukan bestseller, menjadi pasangan dari Gaud. Oh, pasangan dari kopi. Benar. Iya. Jadi ya selain KPG konsepnya warkop Jack. Nah. Sederhana, tapi oke sih keren banget. Harganya juga relatif Nah, dibilang yang terjangkau. itu Ah. yang warga Sukabumi inginkan Iya, itu. yang suka bumi inginkan itu Gue murah. baru nih jualan menu dia. Belum pernah ngomongin menu. Oke, Wan. Jadi si konsepnya itu sendiri di sini ngangkat konsep apa kalau di sini? Kedai apresiasi atau kepres tuh. Oh, Kepres kedai apresiasi. Jadi Jack di sini setahu gue waktu gue suka lewat-lewat sih suka ada stand up comedy, Oh, suka ada stand up comedy juga. Ada teman-teman. Kan gue masuk Jack salah satu komunitas lah. Terus sekarang udah enggak enggak asik gitu. karena pandemi jadi bubar aja stand up comedy Sukabumi ah. Dulu juga saya pernah sih. Oh, di sini Saya ngeband. pernah main. Tapi sayanya enggak. Jadi, Lagi di jujur Jakarta waktu itu. Gua nyontek konsepnya tuh dari Jakarta pas cafe artis di Bulungan. Oke, Jadi cafe Bulungan. artis Bulungan waktu tahun kalian masih pada muda. Nah, 2000-an sampai 2000 lah. Jadi di sana tuh ada cafe tahun artis. 2000. Konsepnya tuh wapres. Wapres. Warung apresiasi. Warung apresiasi. Dan gua kan nggak mungkin juga pakai wapres kan. Iya, Udah betul. buat orang lain akhirnya gua bikin kepres. Kedai apresiasi Oke. yang dimana di sini mengapresiasi semua seniman apapun
Betul. Silakan untuk membuat apapun, karya apapun. Mau stand up comedy, public speaking, nyanyi, puisi, mau apapun silakan. Gue berikan space. Cuman apa ya? Lu paling beli kopi doang atau jajan di sini, lu boleh mau live Instagram juga silakan, mau live TikTok, mau live Bigo, Niko, welcome lah ya, silakan. Ya tinggal beli segelas kopi atau apalah, silakan. Oh gitu. Jadi berarti kalau misalkan kawan-kawan misalkan pengen main di sini nih, ya boleh datang aja gitu. Datang aja, boleh. Nanti ada yang kerja tuh, spot gua namanya Ambon tuh, yang rambutnya keribo. Jadi kalau misalnya pengen nyanyi, silakan kita sediakan dia bisa main piano sambil nyanyi boleh. Kita wah juga keren banget, keren. Mau sambil paling yang susah sambil joget gitu ya. Karena tempatnya kurang luas. Tempatnya masih terbatas. Betul. Karena kan nggak lepas dari musik tuh kan, karena beliau ini kan seorang pemusik. Jadi buat lu yang nggak tahu, dia ini adalah salah satu personil musik pop legend lah. Orang SMP anjing udah ada anjing. Iya. Kau banget asal lu. Ya, ngomongin masalah musik ya kan. Ini salah satu personil dari band yang hit waktu tahun 2000 lah ya. 99 2000-an. 2000. Pokoknya lamun umur orang 30 kaluhuran mah pasti arapalah ya. Ya, band apa, Wan? Band Magnet. Magnet apa Magnet? Tah urang teh nanya teh beda na Magnet jeung Magnet teh naon sih? Kadang-kadang ada apal ya. Jadi gini, sebelum Magnet itu namanya Empire. Oh, Empire. Zaman SMP kita namanya Empire. SMA ganti. Oh, bermusik dari SMP. SMP kelas 1. Oh, udah 1997 berarti. Udah sama yang grup ini bukan? Belum. Beda drummer doang. Oh, gitu. Terus gini. SMP itu kita ya di sekolah bikin band festival namanya Empire Band. Nah, masuk SMA, drummer gue pindah ke Bandung, ganti drummer. Drummer yang penggantinya itu adalah Rodis atau emang apa ya yang ngebantuin kita suka iniin si drummernya juga gitu. Jadi digantiin namanya Igun waktu itu. Gantilah gitu kan. Itu kalau nggak salah masih Empire deh. Sorry. Jadi masih Empire. Setelah masuk ke Igun diganti lagi pas keluar SMA nggak salah sama si Rian Ojon. Akhirnya Ojon pengen ganti nama band dong yang Empire. Oh yaudah ini Magnet. Dulu sebetulnya ada beberapa kandidat Gravitasi. Namanya Memori sama Magnet. Ada 3 itu. Tapi kandidatnya ya keputusan berembuk bersama akhirnya Magnet itu 20 Februari 2002. Bersejarah, tahun bersejarah. Berarti mulai namanya Magnet itu 2002. 20 Februari 2022. Oke. Itu lagunya penantian bodoh. Pokoknya hits lah. Eta teh perjalanan kemarin sampai dari nol kan ya sampai masuk industri nasional itu seperti apa sih? Saya sih jadi dari mungkin kita cuman waktu itu zaman-zaman SMA kita udah masuk MTV Music Challenge dulu, mungkin ada MTV ya. Zaman SMA tahun 2001 nggak salah 2000 ya. Gue udah pernah main di MTV Music Challenge, masuk, bikin satu lagu namanya Kau Selalu Dariku. Dan itu masih namanya Empire. Masuk SMA, setelah ganti drummer, Magnet akhirnya kita serius di industri. Pakai Magnet sampai 2006 2009 gitu. 2009 itu ganti namanya Magna. Ganti produser. Berarti apa Magnet dulu baru Magna. Ya. Ganti produser, produser minta karena takutnya Magnet sudah tercetak juga di Karya Cipta Indonesia, di Musika waktu itu. Gitu. Akhirnya ganti pakai Magna tapi G-nya 2 MA pakai angka 9 ya. 99 MA 99 NA Magna. Setelah habis lepas kontrak sama si Batigo dan label tersebut kita balik lagi namanya Magnet. Sampai sekarang Magnet. Sampai sekarang Magnet. Masih ada berarti Magnet sekarang. Masih ada. Kemarin kalau nggak salah tahun 2017 gua sempat di sini ya. Yes. Main di sini. Main di sini, Jack. Off air dan sekarang paling saya sama Angling sama gitaris sama Ulvan ya. Sama Damar dan yang lainnya juga emang kita sering bikin lagu untuk soundtrack film. Masih soundtrack film ya. Pokoknya kalau Sukabumi mah masih arapaleun lah. Jelas penantian bodoh. Udah kaget aja, gue pengen ngomongin masalah Magnet. Iya, ada pengkhianatan dalam hidup. Apa itu teh? 2 pengkhianatan. Itu pengalaman mana lebih yakin setiap orang pernah setiap orang pasti yang namanya pernah mengkhianati dan dikhianati. Benar itu kalau boleh tahu ciptaan siapa dulu? Angling sih itu. Angling. Untuk lirik kebanyakan Angling, tapi untuk musik aransemen kita bareng. Oke.
Sekarang sih kan berarti Mas tapi suka pada ngumpul gak sih yang sekarang? Paling kalau misalkan kita kan masih ada grup WA ya, karena lebih mudah gitu. Jadi kalau misalkan emang lagi free time pasti ngumpul di kedai sih. Ada rencana bikin single-single baru lagi nggak? Banyak kok sebetulnya udah banyak bikin single baru. Iya ada Wan. Banyak. Oh sekarang? Makanya untuk soundtrack film kan itu single baru. Tapi personilnya masih lama kan? Masih yang lama. Di YouTube juga ada kan? Di YouTube juga ada. Cuman ada emang jujur ya, karena egosentris masing-masing, jadi YouTube magnetnya itu belum fokus untuk kesibukan lah ya. Jadi saya pun lebih ngembangin YouTube saya pribadi sih sebetulnya. Angling juga gitu. Jadi kemarin sempat mau ngumpul, cuma anglingnya kepotong syuting lagi, yang lainnya ya gue juga yang sibuk gitu. Betul. Sebetulnya kita juga mau bikin mini album untuk repackage lagu-lagu yang lama di pasti nih folk gitu ya, mungkin popnya lebih soft gitu. Pastilah kawan-kawan yang pokoknya mau birek lah lamun urang mah gitu nya. Lamun urang mah Sukabumi, lamun Sukabumi asli pasti mau birek anjing. Mau birek deui. Mau birek deui lah anjing. Gua sih emang lagi ngincer beberapa talent muda untuk bisa bawain beberapa lagu magnet, karena sayang banget materi-materi lagunya ada beberapa yang secara storytelling dan emang lagunya pun banyak yang easy listening. Jadi saya sekarang lagi menggait. Contoh kemarin Malida yang partner gue di RAM yang sekarang jadi Putri Indonesia. Itu nyanyiin lagunya Angling sama lagu saya gitu, jadi lagunya di support. Dan sebetulnya saya lebih ke sekarang tuh jadi di belakang layar sih sebagai seorang produser musik sih sebetulnya. Aktivis oge ya, Jack. Salah. Aktivis kan? Pokoknya dengan teriakan-teriakan yang lantang. Saya suka. Saya suka yang lantang. Saya suka perlawanan. Sejujurnya ya, gua nggak ada buat ngelawan dengan kebijakan dan segala macam. Cuman lebih ke apa ya? Lebih ke ya, gue pengen nyaranin kepada anak milenial sih untuk berani speak up. Iya harus seperti itu harus. Kalau zaman dulu kan, wah malu untuk mengungkapkan, malu untuk bertindak. Kalau buat kayak kalau misalkan emang itu positif dan emang untuk kepentingan bersama, why not? Betul, gitu. Itu benar. Speak up aja. Betul. Iya, jangan pernah takut untuk berbicara. Itu dia. Takut. Betul sekali. Itu dilindungi kan, ya kan? Oh iya dong. Iya dong. Ada. Kebebasan berpendapat itu kan sesuai dengan undang-undang ya. 28 nggak salah. Ya, benar nggak sih, gue lupa. Maaf, sudah lama tidak belajar PPKN. Jangan lupa pasal-pasal. Aduh, kembali lagi ke musik. Sempat lihat di postingan itu sama band baru ya. Iya, itu yang RAM. Apa namanya tadi? RAM. Rangga and Malida. Oke, Rangga and Malida. Itu udah bikin single atau album gitu? 2 single. Baru single. Jadi 2 single, yang single ketiga Malidanya keburu dikontrak sama MNC. Oke. Dan sekarang Malida lagi sibuk sinetron juga sih. Stripping sinetron. Saya juga sempat beberapa kali diajak Angling buat stripping sinetron. Cuman jujur bukan nggak pede sih. Nggak di situ. Bukan. Gue kayaknya lebih senang sekarang untuk di belakang layar kayak bikin soundtrack gitu, terus atau ngedirect untuk orang bikin lagu. Duit tadi lebih gede ya itu kan. Iya kan. Kayaknya banyak banget sekarang waktu gue tuh yang harus gue bagi-bagi dengan pertama keluarga. Betul. Juga kerjaan lain. Jadi kalau misalkan emang gue bisa nge-manage waktunya, gue masih bisa ngerjain karya gue juga gitu. Betul. Fokus di depan layarnya. Iya. Karena jujur ini gue ketiga kalinya ngeproduserin album ya. Yang pertama itu ada adik kelas gue di SMA 1 namanya Adena NB, dia seorang solois yang sering bawain lagu-lagu yang bernuansakan Islami. Kerjasama sama Dr. Ahmad yang sekarang terkenal banget tuh. Irna yang sekarang jadi Dr. Med. Betul. Nah, eksekutif produsernya beliau dan saya waktu itu menjadi produser pelaksana. Itu berapa ya itu? Beberapa 5 tahun atau 6 tahun belakang. Setelah itu saya memproduksi album saya sendiri yang RAM, Rangga and Malida. Itu lagunya dipakai sama, kalau tahu tuh yang sama Jeremy Thomas tuh The Rebels episode yang di luar negeri Eropa tuh Angling itunya saudaranya Angling saudaranya. Bener. Lagu saya sama ada satu band indie Sukabumi juga dipakai. Terus beberapa lagu saya juga masuk ke soundtrack sinetron di SCTV dan Indonesia.
Yang ketiga sekarang saya lagi nggarap album Kasundaan solois dari Sukabumi yang sekarang tinggalnya di Balikpapan. Insya Allah sebelum atau sesudah Lebaran kita bakalan launching rilis album ini. Tapi untuk lagu 9 lagu sudah selesai dan 1 video klip sudah selesai. Kebetulan saya produser pelaksananya. Tapi itu kan sekarang lagi pandemi, apa itu tidak mengganggu schedule gitu? Pandemi aing. Kalau lu masih takut dengan stigmanya pandemi, bukan saya nggak takut ya, maksudnya kalau lu istilahnya terus berada dalam rasa paranoia atau paranoid dari pandemi tersebut dan lu melupakan karya-karya dan lu kerja segala macam, ya the show must go on, harus kerja gitu. Betul. Life must go on lah. Lu pernah kena reaktif nggak? Gue tanya nih. Enggak. Lu? Gue pernah reaktif. Oh belum. Pandemi nih. Jadi waktu pas pernah Agustus sampai September pas setelah serius? Gue pernah reaktif. Terus gimana perasaannya? Perasaannya kayak zombie anjir. Asli enggak? Iya. Jadi kayak gini kayak ngobrol gini. Jadi waktu itu kan gue senang motoran juga. Dan sekarang dipercaya di salah satu klub besar di Indonesia Yamaha. Yamaha ya. Klub Indonesia sebagai kepala divisi Infocom di Board of Nation YNC itu. YNC itu kan adalah salah satu-satunya klub resminya Yamaha NMAX di Indonesia. Oh, resminya itu? Iya, saya sekarang jadi pengurus nasional. Jadi dari dulu tuh gitu. Gua kalau misalkan masuk di komunitas, masuk di pekerjaan, gak mau yang nanggung gitu kayak lu kerja di Indonesia ini gue pengen pegang seluruh Indonesia. Gua kerja di Bank Mandiri gak mau di Sukabumi, pengennya pegang di cabang yang gede di Jakarta. Gua kerja di Pertamina juga sama pegangnya Kalimantan, Jawa Timur gitu. Meceleng wae. Soalnya sampai sama. Sampai sama. Tapi pengalamannya lebih benar di luar. Dan duitnya jelas. This is number one. Jiwa leadershipnya ada. Ya, betul. Waktu itu kan gua waktu itu sempat dipercaya buat jadi penasehat di YNC Sukabumi ini 2 tahun 2 periode. Jadi 4 tahun tuh. 2 kali periode 4 tahun. Waktu itu kan anjir gua kalau cuman di komunitas maaf ya, bukan mengecilkan Sukabumi tapi kalau cuma punya Sukabumi capeknya sebetulnya sama. Gua pegang Jawa Barat, gua pegang Indonesia. Oh, sama. Capeknya sama. Toh ya udahlah. Akhirnya gue dipercaya untuk pegang seluruh Indonesia untuk menjadi divisi Infocomnya. Nah, waktu itu ditunjuklah salah satu-satunya orang yang bisa menjalankan standarisasi berkendaraan roda 2 berkelompok dari Ikatan Motor Indonesia bareng Pak Bambang Esya, Ketua MPR. Bang. Jadi satu-satunya kendaraan yang cc-nya paling kecil tuh waktu itu. Ada Ducati, ada Kawasaki 1200. Saya pakai Matic ya. X-Max. Iya, saya sendiri. Satu-satunya handphone siapa tuh ya? Oh itu ya. Jadi satu-satunya motor yang paling cc-nya paling kecil waktu itu ikut tata cara berkendaraan roda 2 berkelompok. Bagaimana sih kita kalau misalkan berkendaraan berkelompok tuh yang benar? Kita lanjut ya. Jadi motor tadi lanjut. Karena kebetulan lagi pandemi juga waktu itu. Jadi karena gue bolak-balik ke Jakarta dan semuanya emang harus dirapid. Semuanya harus dirapid. Oh ya dites. Nah, dites. Pas hari itu kan emang ada 1 minggu tuh. 3 hari kita emang seminar dan memberikan materi dan segala macamnya. Terus ada di hari kedua, hari pertama gitu. Hari pertama itu semuanya dirapid. Gua kan nunggu tuh hasilnya pas malam-malam. Wah, hasil gua kagak ada. Gua ngejapri lah sama pengurus ini kan. Dan sadarnya udah kan kita harus punya KTA ini, gua bikin KTA ini segala macam udah tuh secara legal udah. Pas hari pertama malam-malam tuh, Mas, hasil rapid mana? Punya saya mana? Besok ya, Mas Rangga. Pas besoknya saya langsung dipanggil kan sama kaptennya, kaptennya. Mas Rangga sini, kita ngobrol berdua. Kamu reaktif. Itu sih maksudnya. Kaget doang gitu ya. Bukan kaget doang, kaget banget. Karena waktu pas itu tuh emang lagi gencar-gencarnya stigma kena virus si COVID itu seperti apa. Di bulan Agustus September itu angka kematian kan tinggi dan emang belum ada vaksin dan segala macamnya. Waktu itu anjir yang gue lakukan aja berdoa ya. Dan gue langsung berbisik sama Tuhan, ya mungkin ini 37 tahun buat gue hidup. Emang mungkin sih, emang iya sih. Jadi stigma sekarang itu kalau misalkan kena COVID itu wah mati nih. Kalau udah bulan Maret sekarang setelah ada vaksin sih kayaknya angka kehidupannya pun semakin kayaknya lebih besar daripada angka kematiannya sih. Jadi waktu itu gue sempet kaget dan tahu nggak sih
teman-teman motoran yang tadinya dekat ini pas biasa tahu gitu. gua positif reaktif, akhirnya pada minumin kayu putih pada beneran pada bawa kayu putih. Dan tau gak gue duduk sendirian. Dikucilkan. Anjir, dan gua Tapi langsung eta kayak, badan rasanya aku masih ganteng aja gua. Berarti apa? Bisa dibilang OTG berarti orang tanpa gejala. Iya. Jadi waktu itu akhirnya gue mintakan ya udah nanti masalah di OGJ aja. udah GJ. OTG. Akhirnya gue di swab kan, dan gue ada video waktu pas gue swabnya, dan emang pucat banget sih. Di swab itu kayak udahlah gitu. Udah pasrah lah gitu ya. Akhirnya gue minta sama perawatnya, boleh videoin nggak? Kalau misalkan emang gue betul-betul reaktif, gue mau share video ini untuk mengedukasi bahwa setiap orang yang ketemu sama gue untuk bisa melakukan rapid. Mau melakukan swab, gitu. Akhirnya waktu itu, dan gue juga sempet dari situ teredukasi ya sama si dokternya. Karena kan waktu pas jam tahun kemarin itu hasil rapid, hasil swab itu kayaknya 1 hari 2 hari benar. Waktu gue cuman 5 menit ya. Iya, 15 menit aja enggak ya, 5 menit kalau nggak salah. Itu langsung gitu. Oh ya, pas gue nanya, "Dok, kok kalau masuk kita hasil swab kayak gitu lama di rumah sakit, kenapa sih antriannya ternyata?" Gitu. Lain ku dokter teuing ya. Proyeknya mahal. Kita kan gue gratis di Terbang Jabar. Jadi semuanya pas jadi orang yang pertama gue kasih tahu waktu pas gue reaktif itu, yang pertama itu ketua umum di NCI, ada ketua umum gue. Orang tua dikabarin nggak? Orang tua enggak. Oh enggak. Ini gue sama sahabat deket ada dulu sempat main basket. Jawabannya apa? Ya mereka juga berdoa agar hasil swabnya negatif. Kalaupun misalkan positif, gue waktu itu nggak jadi motoran ke Cirebon untuk ikut sterilisasi. Gue harus melakukan isolasi lah. Isolasi. Gue masih di bawah 40. Jadi waktu itu pas di swab hasilnya negatif, bahasa Inggrisnya bucat bisu pak. Bener jadi asal lega gitu. Dan teman-teman pun akhirnya sih agak emang bener-bener negatif gitu. Dan mereka pun jadi tidak waspada. Pas gua cek kenapa bisa reaktif pas lagi di rapid itu karena gua kecapean. Itu mungkin. Iya benar-benar sih. Itu sih. Iya memang sih. Jadi lagi kecapean kayak gitu-gitu juga pas di rapid pasti kayaknya reaktif. Berarti Anda termasuk golongan yang percaya akan COVID itu ya? Sebenarnya dari awal gue percaya. Percaya. Dari awal waktu pas Menteri Kesehatan bilang semua harus baik dan santai-santai aja. Betul. Gue sebetulnya udah percaya tentang virus itu. Karena kalau dibilang nggak percaya. Soalnya kan di Indonesia kan ada 2 golongan, yang percaya dan yang tidak percaya. Saya pikir mereka belum teredukasi. Ya? Karena kalau gue mah tidak mau mengambil statement tidak percaya ada virus. Sebetulnya virusnya ada, cuma ada yang mainin. Itu. Jadi betul kan betul Jack. Betul. Itu sih intinya. Karena gue ketemu banyak rekan-rekan sahabat dokter gue juga yang dulu ada di kelas, sempat ngobrol, dan gue kan sering ngepoin ya tentang hal semua apapun gitu. Dan gue ngepoin semuanya tentang virus, tentang antivirus, tentang vaksin. Kayak jujur ya sekarang banyak banget yang menghubungi dari Ekraf, teman-teman bokap dari PWI, dari KONI, kebetulan gue juga main basket di Perbasi, ngabarin untuk divaksin aja 3 ini divaksin. Gitu. Dan gue sih siap untuk divaksin, cuman yang nggak siap tuh jarumnya aja. Gue fobia jarum dari kecil. Takut jarum gitu? Bukan geli aja. Gue ngeri banget sama jarum, coba. Gue ngeri banget sama jarum. Kenapa sih vaksin itu tidak dimuat gitu? Iya benar. Ini disuntikin aja. Jadi sekarang kegiatan yang lebih ke istilahnya utama sih apa sih? Dari sekian banyak kegiatan kan banyak banget gitu. Pokoknya basket. Jadi gini, apapun gue lakukan. Yang penting gini. Kenapa gue bukan masalah takut atau tidak dengan virus gitu. Karena gue pernah, gue tetap yang namanya jaga kesehatan, imun dan segala macam. Yang namanya laki-laki itu harus keluar rumah. Olahraganya. Bukan olahraga, berkegiatan apapun. Kan laki-laki, laki-laki jangan diam di rumah. Betul. Pagi-pagi udah langsung berangkat keluar untuk apapun lakukan untuk hal positif. Jadi gue sekarang jalan sama beberapa rekan, adik-adik kelas gue yang dulu di sekolah. Gue
bergabung di ada yang namanya desain interior untuk salah satu perusahaan Adiapi Studio dan gue sebagai market untuk medsos dan segala macamnya. Market. Juga kalau untuk berkomunitas, semua komunitas gue jalanin. Gue emang dari dulu sebelum sekarang rame sepeda pun dari tahun 2008 gue udah main sepeda. 2008 2009 gue udah main sepeda. Komunitasnya lupa ya, aja waktu dulu kan gue pakai sepeda. Oh, benar. Dari jam 2009. Berangkat kerja pakai sepeda? Iya, sepeda. Dulu main fiksi. Oh, fiksi ya. Fiksi sampai sekarang masih ada 2009 tuh. Sekarang 2021 ya. Berapa 11 tahun tuh. Fiksi terus emang sepeda gunung juga ada. Sekarang sih main sepeda lipat juga gitu. Kalau main basket dari dulu juga, sekarang emang terjun di perbasinya langsung. Satuan Perbasi Sukabumi ya. Emang saya ada lisensi pelatih juga. Terus musik mah itu mah emang dari kecil. Sampai kapanpun saya akan bermain musik. Itu mah ibaratnya udah fashion lah ya. Bukan fashion, mungkin itu lebih ke jati diri ya. Udah di dalam hati. Di aliran Dari darah musik. Karena main goes pun, main sepeda pun sekarang gue pengen bikin soundtracknya. Yang teman-teman lagi mikirin bagaimana bikin soundtracknya. Main basket pun saya pasti harus ada soundtracknya. Betul. Itu pasti akan masuk ke dalam semua lini. Mantap Puan ini, produktif sekali ini. Produktif yo, 100% produktif aja. Arek corona anjir. Ya, kalau balik lagi ke musik, ke band nih. Ke band. Terakhir manggung sama Januari. Magnet. Sama Magnet. Iya. Sama Magnet mah. Enggak nih, tadi kan berarti ada band selain Magnet tuh. Iya kan yang RAM itu. Yang RAM. Iya tadi. Iya. Kalau sama Magnet mungkin 2017 udah 18 gitu. Udah lama ya. 2009 antara itulah 2017 18 19 ya kalau nggak salah dengan Magnet ya. Tapi kalau saya manggung besar terakhir itu Januari 2020 sama RAM. Itu bareng Ardito sama Phil Koplo. Jadi openernya mereka. Mantap. Untuk big stage ya. Tapi kalau yang virtual sih tahun-tahun 2020 juga ada. Ini berarti ini kedepannya pasti ada rencana besar dong. Harus dong. Iya, harus. Boleh nggak di-share ke teman-teman kita? Jadi yang pertama tadi saya garap album yang Kesundaan itu. Jadi sejujurnya sih vokalisnya itu sih nggak mau bikin lagu ini untuk non komersial. Tapi karena lagunya itu emang buat gue ya. Gue nggak ngerti bahasa Sunda Buhun ya. Karena emang Sundanya tuh emang Sunda Buhun pisan. Sunda lemes. Sunda Buhun teh naon? Percayaan. Bener. Salah aja. Jadi Sundanya tuh Sunda yang bahasa Sunda yang emang tidak pada umumnya ya. Oke. Tidak dalam undak usuk bahasa Sundanya gitu. Tapi emang Sunda Buhun yang bahasanya tuh emang nggak ngerti. Mungkin itu masuk lemes gitu apa masih? Bukan. Sunda yang emang hebel masuk ke dalam pantun Bogor kalau nggak salah. Jadi bahasa-bahasanya pun saya tidak paham. Tapi nuansa dan segala macamnya gue bisa masuk ke sana. Alunan lagu, terus jenis musik yang emang kontemporer yang tradisional dan modern gue satuin gitu. Akhirnya pas ini anjir gue masuk ke dalam aura. Wih anjir lagu teh Edun. Teman gue sampai bilang iya lagu teh dadas. Anjir, sampai berinding gitu. Karena beberapa orang yang setelah saya bridging lagu ini tuh menceritakan bla 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 dan lihat video klip yang kemarin saya belum kelar finishing ya. Tapi pas kemarin baru ngelihat hampir selesai pun beberapa orang pas ngeliat video klip itu meneteskan air mata. Ada YouTube-nya nggak? Belum. Makanya maksudnya punya channelnya nggak gitu? Iya, nanti kan semuanya baik itu portal musiknya saya buat, YouTube channelnya saya buat, medsosnya akan saya buat juga. Jadi semua dipublish sebelum atau setelah lebaran. Tunggu, ini wajib ditunggu ini. Wajib ditunggu ini, Wan. Promo aja. Harus. Dan harus bangga sih karena emang orang asli Sukabumi membuat lagu-lagunya ini. Kalau bukan kita ya siapa lagi yang mengangkat derajat kesundaan. Dan rencananya saya pengen banget lagunya itu semoga bisa dipakai untuk backsound di setiap hotel atau restoran, kafe di kota dan kabupaten Sukabumi. Karena ada juga yang namanya Gusteja, mungkin teman-teman bisa searching di YouTube. Gusteja itu adalah seniman Bali yang dia juga menciptakan secara idealis musik-musik Bali yang dulu tuh orang-orang Bali kayaknya apaan sih musik ini gitu ya. Diangkat ya. Akhirnya sekarang jadiin soundtrack atau backsound di setiap hotel dan tempat pariwisata di Bali. Ya mudah-mudahan nih nanti mudah-mudahannya mudah-mudahan
bisa dipakai ya. Gue sih kemarin sudah sempat ngobrol sama tokoh-tokoh di Sukabumi kayak Kang Deddy Suhendra Facebook, sama Kang Egon sebagai Kang Deddy, kok kita saya di grup atau ada posting teh saya karena setuju ya. Masa sih? Bilang kalau Kang Deddy sama Gio teman banyak nanti gue kasih kontak-kontaknya. Aduh, padahal mah osok cetak ya urang. Oh gitu. Nah, terus sama Kang Egon sebagai orang yang emang juga memperhatikan tentang Sukabumi Heritage dan tata kota Sukabumi. Kang Kiki Asap sebagai seniman foto dan musik Sukabumi. Juga beberapa komunitas lainnya saya sempat share beberapa 9 lagu atau 1 albumnya itu dan mereka pun mensupport itu. Saya juga sempat share sama teman-teman dari Persatuan Wartawan Indonesia di Kabupaten. Karena nanti pas launching pun saya akan mengundang banyak media untuk konferensi pers tentang mungkin lagu-lagu. kita juga bisa diundang. Boleh pasti. Nanti saya akan undang banyak media karena ini harus diedukasi. Kalau bukan kita sebagai generasi muda atau generasi milenial untuk mempertahankan ciri khas tentang Sunda. Dan gue bangga, aing bangga pisan sebagai orang Sukabumi. Betul. Kita harus menjadi tuan rumah di kota sendiri. Betul sekali. Ini rencananya besar banget ini, Wan. Dan ada beberapa project yang non komersial dan non profit juga bersama rekan-rekan seniman di Sukabumi, senior kayak Mak Wet, Om Diki, juga sama banyak lah ya tentang harus mempertahankan yang namanya Sukabumi Heritage ya, tempat-tempat yang emang benar-benar ini ya. Benar-benar yang bersejarah. Bersejarah, benar-benar bersejarah. Semua itu kita pertahankan, contoh kayak gereja di Kau, bangunan-bangunan lama gitu. Kita tuh harus bisa mempertahankan, melestarikannya lah gitu ya. Wah, itu emang sudah ada pergerakan yang dimana tidak ada campur tangan pemerintahan karena bukan nggak ada. Kita nggak ada yang namanya digaji oleh pemerintah, nggak ada. Emang kita bergerak sebagai seniman aja. Kita pengen menjadi sebagai pihak istilahnya yang ada berseberangan dengan pemerintahan sebagai penyeimbang ya. Ya tapi oposisi lah. Asalnya begitu kan. Oke, emang harus sih sebetulnya. Iya benar-benar. Tapi kan oposisi itu baik sebetulnya ya. Kalau misalkan di negara tidak ada pihak oposisi penyeimbang, akhirnya nanti mau seperti apa bangsa ini? Karena di dalam pemerintahan, ya saya akan memulai dari yang terkecil, contohnya Sukabumi. Saya pengen menjadi pihak oposisi untuk menjadi penyeimbang aja. Iya betul. Jadi oposisi yang dewasa dan pemerintah yang dewasa kan enak terpira aja kayak ieu nanti anu guru tani. Oh, ya gitu. Eta oknum lah eta nya oknum. Aduh, jangan seperti itulah, Pak. Itu kan pemerintah itunya sesaat lah. Nah, iya. Masa nggak mau dikritik? Iya dong. Gua baru tadi upload. Oh, gitu ya. Jadi kalau menurut gua sih kedua belah pihak gak ada yang benar sih. Menurut gua jujur nyokap gua juga guru. Mungkin istri gue juga di pemerintahan. Jadi menurut gue sih kalau misalkan emang pengen melapor, contoh harus ada tempat yang benar ya. Harus ada alur yang benar. Betul, alur yang jelas. Mungkin lebih ke kritiknya tuh salah gitu. Maksudnya metodenya gitulah ya. Metode atau adab atau caranya tuh. Caranya gitu ya. Jadi gini, gue banyak banget di medsos terutama di Sukabumi Facebook yang melaporkan tentang jalan rusak. Tiba-tiba mungkin dia lagi gabut ya, pegang handphone, jalan rusak, upload ke Sukabumi Facebook. Jalan di sini rusak. Gue banyak banget baca itu dan menurut gue sih bagus, silakan. Hanya saja alangkah lebih baik kalau misalkan emang dimediasi, contoh bekerja sama dengan media-media seperti KWI, contoh bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, kan ada jasa marga mungkin. Dinas Perhubungan, Kalau misalkan emang disampaikan dengan bijak, menurut saya sih itu akan menjadi bahan yang emang betul-betul mengkritik sebagai pihak oposisi dengan baik. Betul. Adapun dengan aparatur negaranya sih menurut saya, kalaupun misalkan emang dikritik, ya lu kan udah digaji. Kritik mah menurut saya kritik terima aja lah. Terima aja, tidak harus dengan arogan mendatangi salah satu pihak. Hati-hati karena jejak
media itu Digital. digital itu susah ya. Judulnya pun di Instagram gua, bijaklah dalam menggunakan medsos. Tuh. Mulutmu harimaumu, tanganmu bisa jadi harimau. Harimau. Jadi tadi saya bilang bahwa coba kalau misalkan emang aparatur desanya itu melaporkan kepada pihak yang emang terkait juga, arogan datang sendiri. Saya yakin itu akan lebih bijak ya. Tapi katanya itu pun sudah mereka itu kedua belah pihak sudah melakukan islah. Hanya saja kan netizen akhirnya menggoreng bahwa melihat persekusinya di situ. Gitu. Emang jadi kayak di riuh. Emang banyak jadi sebetulnya untuk wartawan senang. Itu jadi yang sangat. Karena ya kalau ini bad news is good news. Iya. Sebetulnya kan kalau buat kita mah YouTuber atau apa mau dia like or dislike itu viral. Gitu benar. Iya. Gak peduli like or dislike. Betul. Makanya hati-hati guys. Tadi juga saya mencoba mengedukasi bahwa bijaklah dalam menggunakan media sosial. Betul. Berbijaklah dalam bermedia sosial lah. Karena anjing ya ngobrol dari kafe anjing nikah langsung ke politik. Beda hari ngobrol jeung anjing. Atuh pan beneran ada dasarnya, ada basicnya. Ini kalau untuk kafe nih, kedepannya ini akan ada rencana apa nih untuk kafe? Maksudnya misalkan mau bikin acara apa? Kan udah kalau nggak salah ya udah ada dibukanya dari kementerian kan? Udah bisa bikin event kan? Ini bisa tapi Sukabumi nggak bisa kan sih? Bisa lah. Mas bisa. Sekitar tanggal 8 Maret atau ya 8 Maret ke belakang gitu ya. Iya. Gue sempet dapat dari Inmendagri atau 22 Februari kemarin. 23 Februari kalau nggak salah. Saya dapat surat dari Inmendagri yang menjelaskan bahwa isinya adalah ada beberapa kota dan kabupaten yang tidak diprioritaskan untuk PPKM atau PSBB. Tetapi tiba-tiba kebijakan dari Pergub Kepgub keputusan gubernur bahwa 27 kota kabupaten di Jawa Barat itu diprioritaskan untuk PKM atau PSBB. Itu kan sebetulnya perbedaan surat dari Inmendagri dan Kepgub. Banyak pertanyaan kenapa sih beda? Wajar karena sekarang ada yang namanya keputusan daerah atau keputusan daerah ya, perda atau peraturan daerah. Jadi mungkin waktu itu si peraturan daerah dari gubernur pun berhak karena di setiap tempat mungkin akan punya kebijakan yang berbeda-beda. Betul sekali, betul. Pun misalkan yang ada di kota Sukabumi, contoh di kota Sukabumi dan kabupaten mungkin ada yang perda 0% alkohol. Dari tahun berapa tuh ya? Tiba-tiba di daerah lain masih banyak yang menjual alkohol gitu. Kan emang perda itu keluar presna. Perda-perda tersebut yang mungkin diberikan kebijakannya sesuai dengan kebutuhannya di daerah tersebut. Betul. Nah, kalau saya pribadi sih jujur prokes sudah dijalankan, termogan ada, duduk juga mulai berjauhan, juga terus apalagi ya, banyak juga hand sanitizer ada dan penggunaan masker juga diwajibkan. Dijalankan lah prokesnya. Semua prokesnya saya sudah dijalankan pada penduduk Cikopi Gaut. Adapun kalau misalkan saya jujur ya sebagai owner di Cikopi Gaut, mengikuti peraturan, mengikuti disuruh tutup kita tutup. Tapi kan kita juga perlu makan, kita juga perlu gaji karyawan, kita juga perlu untuk struggle bertahan hidup gitu. Tapi kalau misalkan nggak disuruh tutup, ya gue akan buka aja gitu. Itu kan berenang butuh survive orang. Survive. Yang penting kan kita menjalankan protokol kesehatan. Intinya kan gitu. Dan gue juga bingung ya protokol kesehatan udah dijalankan masih aja tetap harus mengikuti bla bla bla. Itu udah olahraga kayak ulah anjing. Aing ngerti aing olahraga ulah. Ya aing kritik. Pan olahraga teh kan menaikkan imun. Nah ini harus wah. Itu salah rame di Sukabumi ya masalah olahraga itu bisa ya. Bukan olahraga itu tidak boleh. Yang saya lihat ya, saya tidak tempatnya pemerintah, malah saya sebagai oposisi dari pemerintahan. Saya juga sempat ngobrol dengan Kang Fahmi dan beberapa rekanan dari pihak Kang Andri dan yang lainnya gitu tentang kapan sih GOR dibuka lagi, karena saya sebagai anak basket ya. Kapan sih fasilitas olahraga dibebaskan gitu. Nah, sebetulnya saya pribadi dan mungkin teman-teman di sini mengapa banyak pertanyaan kayak lugasnya adalah
olahraga kita menang, bukan itu. Tetapi kita itu tidak diedukasi dan tidak diberikan jawaban yang memuaskan yang emang bisa sebagai pegangan kita sih. Itu benar. Mungkin lebih bijak ya. Jadi sejujurnya ya, gue main sepeda tiap hari, gue main sepeda hari Minggu juga main sepeda tiap hari. Kan juga teman-teman Broes pada lewat, gue juga diajakin acara ride night gitu. Ya kita juga butuh olahraga. Betul. Prokes jalankan juga kok olahraga gitu. Benar. Ya sekarang mah kalau kita mempersulit semua permasalahan akan semakin besar. Sekarang konfirmasi kalau Pak Wali Kotanya. Kita podcast Pak Wali Kota. Kalaupun misalkan kita ngobrol ya. Harus. Cuma menurut saya nih di akhir tahun 2020, menurut saya pribadi ya, saya tidak khawatir dengan statement saya ini. Menurut saya 2020 itu pemerintahan kota Sukabumi membuka pedestrian Dago Sukabumi. Itu adalah sebuah prestasi katanya. Tapi Indonesia, Dago Kota Sukabumi atau pedestrian itu dibuka di saat fasilitas olahraga itu ditutup. Oke. Baru kali dikasih ya bersangkutan ya. Bapak Wali Kota. Itu tuh kritik tahu. Jadi itu membuat masyarakat blunder dan banyak teman-teman komunitas yang tadinya nongkrong di lapangan Merdeka yang ditutup fasilitas olahraga akhirnya nongkrong di pedestrian tersebut. Betul. Apalagi kan kita teh jadi pan arek podcast komunitas skateboard. Aduh ya ada di lapangan Merdeka teh. Euy izin euy. Can kudu luhur bae. Jadi seperti itu. Kemarin menurut saya pribadi sih, kalaupun misalkan emang pengen ditutup, ya tutup aja dulu semua fasilitas gitu. Rata lah ya, jangan menjadi fasilitas olahraga, fasilitas yang lainnya ditutup, tiba-tiba pedestrian aja dibuka, ya pasti akan memblok di sana. Lihat aja postingan di medsos, baik itu di Facebook atau di Instagram, berapa puluh ribu postingan yang ada di pedestrian tersebut. Iya benar sih. Jadi yang ibaratnya yang tempat yang luas ditutup, tapi malah bikin yang lebih kecil. Itu malah jadi lebih dekat. Makanya kawan-kawan, secara logika matematikanya maaf ya, kalau gue belajar soal algoritma atau logika matematikanya, itu kan seperti memindahkan tempat A ke B gitu. Lahannya lebih betul. Nah, itu benar ya. Jadi kayak wajib kita konfirmasi ke Bapak Wali Kota ya, Pak ya. Pak, itu saya kan ntar mau podcast Bapak ini di ACC dulu dong. Wani nanya Wani. Kan kita demi kebaikan bersama, demi Sukabumi yang lebih baik. Anak muda harus berani. Betul. Itu demi kebaikan. Nah, oke. Seru banget kan. Anjing ngomongin politik aing. Seru banget. Padahal baru aku sudah kabar, tunggu ngomong politik anjing. Ngomong politik akhirnya. Kan gua tanya sama kalian berdua nih, Pawan sama Jack. Emang lu ngeri banget ngomong politik ya? Kalau saya sih enggak sebenarnya. Orang mah cek kru gua ada beberapa rekan yang emang dia juga punya podcast mungkin di Facebook atau di mana. Saat mereka tuh mengundang gue tuh, wah si agama sarkas gitu. Padahal bukan cepet viral sih, bukan itunya poinnya. Di saat lu misalkan emang bisa speak up dan bisa mengedukasi teman-teman lu, baik itu di komunitas, apalagi ada yang misalkan yang menurut saya mereka juga mungkin belum teredukasi. Betul. Saatnya lu juga harus speak up pada mereka gitu untuk bisa mengedukasi sekali baik agar contoh tentang virus, mereka juga terdampak virus gitu. Tentang kebijakan pemerintah mereka juga tidak blunder dengan stigmanya seperti apa gitu. Karena banyak juga anak-anak muda yang ingin bersuara dengan caranya mereka. Betul sekali. Emang kalian pikir knalpot bising itu saya yakin di hati kecil mereka tuh karena sudah saking tidak didengar, akhirnya mereka pakai knalpot bising untuk membuat gaduh. Betul. Coba pemerintah lebih aware lagi terhadap itu. Betul. Itu benar. Mungkin ya, kan kita tidak tahu. Mungkin anak motor masih seperti itu. Podcastnya idealis. Harus satu jalan. Iya dong. Harus. Orang yang tidak bukan ya, saya termasuk orang yang emang kurang suka dengan yang namanya knalpot bising. Tapi kan kalau knalpot bisingnya dari motor yang build up yang emang dari pabriknya sudah begitu, kan kita juga harus mengedukasi teman-teman. Yang salah itu, mohon maaf ya, yang salah itu di saat mungkin para AHN, aparatur hukum negara, melakukan razia tidak menggunakan standarisasi alat pengukur kebisingan knalpot. Betul. Karena kan saya jujur mungkin ada beberapa kali yang melakukan asal bising langsung di ini gitu. Benar. Contoh
kendaraan Matic kayak knalpot bising langsung ditangkap, padahal kan Matic mah tidak di ngomong kayak gitu nggak kan bisa, nggak bisa main nggak bisa main kopling, iya. Itu sih. Ya, dan itu kan harus diedukasi juga sama adik-adik kita yang emang pada mungkin mulai suka motoran. Dan adik-adik juga di sini jangan terlalu arogan tentang gila lo orang-orang para pembuat motor itu sudah membuat kendaraan yang standarnya seperti itu. Dan lo yang mungkin baru sekolah tekniknya cuma setahun 2 tahun pengen berubah knalpot. Hebat. Maaf hebatnya tanda kutip ya. Iya. Hebat. Jadi gua aja yang mungkin bisa dibilang motoran ya udah lumayan beberapa tahun silam sampai sekarang saya tidak pernah merubah knalpot. Betul. Seru sekali ya obrolan kita ini penuh inspirasi dan inspiratif anjir. Seru. Jadi gimana lagi, Bang? Aduh. Oke. Anjir, orang kehabisan pertanyaan nih sebenarnya itu. Sebenarnya Bang, iya. Oke. Nah, ini apa? Nanti ini kan sekarang acara-acara ibaratnya maksudnya tuh di sini nih udah agak berkurang ya ibaratnya. Oh ya, tadi ingin menanyakan tentang keputusan Sandiaga Uno ya. Benar. Oke. Potong. Jadi nyambung yang tadi Pergub dan segala macam bisa blunder dan emang bukan blunder, berbeda dan akhirnya itu kan kembali ke kitanya. Dan kemarin pun saya sama Sukabumi Creative Hub ya sama Rio sama beberapa aircraft gitu untuk berbicara tentang kebijakan mengadakan event. Sandiaga Uno kemarin juga sempat mengeluarkan bukan maklumat ya, mungkin sedang menggoreng atau sedang mengasah ini tuh sudah layak atau belum. Karena sebetulnya saya yakin setelah vaksin ini diberikan 70% kepada warga Indonesia, 70%. Jadi sebetulnya kalau vaksin itu tidak harus 100%. Iya. Jadi betul. nanti yang saya tahu nih kemarin saya ngobrol dengan dokter, gini di Indonesia nanti akan dikurang, misalkan di Indonesia tuh ada 10.000 orang, 10 orang. Nah, di Indonesia itu ada 10 orang. Jadi nanti yang terdampak misalkan 2 orang. Nanti akan dikurangi dulu, jadi 10 kurangi 2 dari 8 orang. 8 orang itu menjadi 100% lagi dong. Nah, nanti dari 8 orang itu yang akan divaksin itu hanya 70%-nya. Diutamakan, bukan berarti yang terkena vaksin tidak akan divaksin ya. Tapi yang akan diutamakan adalah 70% dari orang yang belum terkena vaksin. Jadi itu sudah bisa mewakili warga Indonesia bahwa vaksin itu akan dilaksanakan. Nah, nanti bagaimana kabarnya dengan yang belum itu akan next periode. Setelah semuanya yang saya tahu 70%-nya di seluruh dunia ini kalau misalkan sudah divaksin itu tapi kan katanya kan ada teorinya kalau misalkan dari 100 orang itu 70%-nya divaksin, itu ibaratnya yang udah divaksin itu bisa menjaga yang 30% itu. Sebetulnya katanya 30%-nya itu dia akan ngebentuk imunnya sendiri gitu. Dan yang terkena vaksin pun kan akan terbentuk imunnya sendiri nanti. Di dalam tubuh kita tuh si tubuh kita tuh sangat ya kuasa Tuhan ya Allah, maksudnya Tuhan itu memberikan tubuh kita yang sangat sempurna di mana imun dalam tubuh kita bisa membentuk imunnya itu sendiri. Betul. Gila Wan, edukasi Wan ini banyak banget ilmu yang didapat ini Wan. Ya gue juga dari bertanya lah. Gue ingin poin dari teman-teman. Banget ini Wan. Subjek. Ya kan biasanya di sini ada stand up comedy ya kan. Nah nanti kedepannya ada lagi nanti. Kalau misalkan sebetulnya selama pandemi pun ada, hampir tiap malam gue masih main musik sebetulnya. Musik. Kalau stand up comedy? Stand up comedy itu kemarin Sukabumi chapter ya, karena sudah masuk ke dalam komunitas stand up comedy Indonesia. Sukabumi chapter itu kalau tidak salah sempat vakum. Karena panitia. Karena komunitasnya mungkin sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Aduh, padahal itu emang arek ngayakeun stand up teh di dieu teh mun salah mah. Jadi cuman emang karena PSBB kan teu bisanya. Jadi tidak bisa berkerumun. Sebetulnya bukan masalah nggak bisa sih. Sebetulnya Cikopi Go sendiri bisa kok, Cikopi udah bisa. Kan ya. Ayolah bikin. Gue pengen nonton stand up comedy Sukabumi serius. Kami nonton dari nonton enggak? Belum. Wah, keren loh. Keren seru. Dulu pernah nonton di Kompas dulu. Oh, sama gede Dan saya sih sempat beberapa kali ketemu waktu saya kerja di Jakarta. Jadi tiap hari Senin sore itu ada namanya perkumpulan Sweetball Basketball Jakarta, dan emang di situ kumpul teman-teman stand up comedian sebelum mereka terkenal sekarang. Untuk kayak Panji Pragiwaksono, terus Awe, terus
Uus jarang-jarang ya, tapi sempet ngumpul juga. Terus Kemal Palevi, terus basket siapa ya? Banyak lah anak-anak stand up comedian yang sering basket di hari Senin sore. Namanya Sweet Ball tuh teman-teman, kalau ada lihat dan podcast ini, salam buat teman-teman Sweet Ball. Richard Insen, anak-anak basketnya tuh. Terus Rairan, Kamga, Kamga Tangga, ngumpul di sana pada ngumpul main basket semua. Seru sih, dan anak-anak stand up comedian pada ngumpul di sana juga. Gila ya. Mudah-mudahan di Sukabumi nanti ini lagi ya. Ya, aktif lagi lah pokoknya segala kegiatan yang bersifat positif lah di Sukabumi, mudah-mudahan segera bisa dilaksanakan lagi Jack, dan kedepannya bisa lebih up lagi lah pokoknya semuanya lah. Oke. Jadi intinya sih buat kalian, buat kalian yang punya informasi tentang Sukabumian atau punya komunitas atau punya tempat yang asik buat kita share, kita infoin, lu bisa DM kita di podcast kita di podcast_1 di Instagram kita, atau juga bisa ini nggak dipromosiin ini Instagramnya. Gak usah. Harus dong. Orang tadi tuh promosikan anjir. Lagi channel YouTube. agak kepo. Instagram, terus sama semua ya? YouTube, Twitter. Apalagi ya, semuanya agak kepo. Kecuali Facebook, nama saya pribadi Rangga Umbar. Pokoknya buat kalian semua, kawan-kawan, pokoknya dukung aja semua kegiatan yang bersifat Sukabumian, karena kalau bukan kita itu siapa lagi? Nah, itu juga selalu tiba-tiba nggak ketemu berapa tahun, tiba-tiba bikin podcast. Iya benar. Serius ini dia banyak alatnya. Jujur saya pribadi kalau bikin podcast atau bikin nge-vlog, saya cuma butuh kamera, beres, nggak pakai mic dan segala macam sih. Jujur kalau buat gua nggak subscribe udah. Iyalah. Kemarin gue lagi malas banget sebetulnya, ada beberapa video yang emang gue pending ya karena emang kesibukan kerja. Jadi gue jujur ngedit sendiri, semuanya sendiri sih. Kalau gue emang kadang-kadang sekarang dibantuin sama ada rekan gue namanya Usbek atau Usman. Dia bantu bikin gue untuk YouTube selanjutnya. Mungkin nanti juga bisa kerja sama dia. Siap. Nanti kita collab ya. Betul. Mantap. Ini sebelum mengakhiri nih ya, ada pesan untuk kawan-kawan di sana gitu. Bebas tentang musik, mau tentang politik atau tentang pergerakan atau apalah. Oke. Pesan ya, anjir gua kesannya priai banget. Oh kan pemusik mah harus ada. Pesannya buat teman-teman ya. Sekecil apapun kita, sekecil apapun lu, istilahnya berkarya aja gitu. Lakukan aja yang terbaik gitu. Jangan pernah berpikir ingin menjadi bangsat atau ya jangan pernah berpikir untuk lu pengen menjadi pengacau gitu. Karena ingat bro, orang tua kita itu melahirkan kita, menyekolahkan kita, mengeluarkan energi, tenaga, terutama materi dan segala macamnya agar lu itu minimal bisa berfungsi dan berperilaku dan bekerja dengan baik untuk minimal diri lu sendiri, untuk diri kita sendiri. Jadi itu zaman lagi gituannya ya namanya Hasan teh gitu. Karena apa ya? Di saat kalau misalkan emang kita tiba-tiba berbuat seenaknya, mengacaukan segala macamnya. Iya. Yang rugi itu bukan lu sendiri sih, keluarga lu, teman-teman terdekat lu gitu. Jadi apalagi gue dulu betul-betul yang namanya menikmati kegeblegan. banyak hal yang gue pelajari geblek setiap Indonesia ya. Dan kenapa gue balik ke Sukabumi? Gue pengen jadi tuan rumah di kota sendiri agar bisa memajukan kota tercinta ini. Dengan cara apa? Betul. Kota kecil sejuta cerita ya, Sukabumi teh ya. Dengan berjuta cerita cinta. Betul sekali. Oke, mari kita majukan sama-sama kota ini Sukabumi. Pokoknya lakukan yang terbaik untuk diri lu dan teman-teman yang ada di circle. Apapun itu, sekecil apapun itu, sebesar apapun itu, untuk menjadi lebih baik. Betul sekali. Mantap sekali pesannya. Mantap sekali. Semoga jadi inspirasi buat kalian anak-anak muda. Oke. Ya, semoga sukses ini. Sukses, semoga usaha permusikannya semakin. Terima kasih. Pokoknya kalau launching ada apa-apa, hubungi kita. Ya, terima kasih. Friend lah. Terima kasih juga buat bisa
bisa kita ngobrol-ngobrol di sini kan. Semoga si Kopi Goat ini semakin sukses lah. dan semakin jaya. Dan proyek-proyeknya yang kedepannya lebih bagus Nah lagi. itu harus ditunggu itu yang kesundaan itu ya. Siap. Nanti pokoknya nanti tunggu ya. Masih gua kabarin. Siap. Oke, ya mungkin videonya segitu saja ya Oke, di kawan-kawan. podcast One kali ini. Betul. Di segmennya musik, ngobrol unik dan asik. Oke, segitu aja. Gua Jack, Gue Marwan. Dan gue agak sampai ketemu di podcast berikutnya. Podcast One. Podcast bersama kawan-kawan. Oke, terima kasih.